Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah hadir di acara Safety Talk Mandiri pada pagi yang cerah ini. Pertama-tama tak lupa ya, kita selalu panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan keselamatan, kesehatan untuk mencari nafkah buat keluarga kita ya Pak ya. Di Safety Talk pada pagi hari ini, materi yang akan saya sampaikan itu mengenai COVID-19 Pak. Penyebarannya, penanganannya, dan standar apa sih yang kita terapkan di PAMA supaya kita di PAMA itu tidak tertular penyakit tersebut ya Pak ya. Yang pertama, update dulu Pak. Update per tadi malam, per tanggal 28 Juli 2020, di Indonesia sendiri sudah hampir 100.000 kasus ya Pak ya. 1.000 kasus yang mengalami positif COVID-19. Kemudian berapa yang sembuh? Yang sembuh itu sekitar 55.000 Pak. 55.000 orang yang sembuh. Kemudian yang meninggal itu hampir di angka 5.000 orang ya Pak ya. Itu artinya wabah atau penyakit ini sudah serius, dan kita juga di PAMA harus benar-benar serius dalam penanganannya. Terus bagaimana sih proses penularan COVID-19 ini sendiri? Proses penularan COVID-19 itu yang pertama adalah kontak fisik dengan si orang yang terpapar virus. Kemudian yang kedua adalah dari cairan ya Pak, cairan yang keluar dari mulut dan hidung ya. Maka dari itu kita harus menerapkan yang namanya physical distance. Nah, kemudian apalagi, jangan mentang-mentang kita ini temen, kita ini sahabat, sudah friend gitu kan, terus nggak physical distance gitu kan. Budaya kita yang lama, setiap kali kita ketemu orang itu kan kita harus berjabat tangan. Nah, di budaya yang baru, di physical distance, kita menghindari. Kenapa? Karena yang namanya orang itu ketika bersin atau batuk, yang belum mengetahui cara bersin dan batuk yang benar, mereka masih menutup dengan menggunakan tangan. Sehingga khawatirnya orang itu sudah terpapar virus kemudian kena ke diri kita ya. Itulah kenapa kita menghindari yang namanya berjabat tangan. Kemudian yang kedua, kita menerapkan yang namanya penggunaan masker. Tujuannya apa? Tujuannya biar cairan di mulut maupun hidung kita kalau ngomong itu tidak keluar kemudian ke benda. Kemudian benda itu disentuh teman kita sehingga teman kita ikut tertular. Terus penanganannya apa saja sih? Penanganan yang pertama itu dari mulai gaya hidup bersih dan sehat Pak, yaitu rajin mencuci tangan. Cara mencuci tangan seperti apa? Cara mencuci tangan, yang pertama, tangan digosok seperti ini ya. Tangan digosok seperti ini, kemudian punggung tangan kanan, kiri, kemudian ibu jari kanan, ibu jari kiri, sela-sela depan belakang. Nah, terus pada saat nutup kran, kita jangan menggunakan tangan kita, tapi nutup krannya menggunakan ini ya, menggunakan lengan atau menggunakan benda semisal tisu yang sudah kita siapkan. Terus di PAMA sendiri itu menerapkan yang namanya standar penanganan COVID-19 bagi orang-orang yang in dan out ke job site. Yang out dari job site pertama akan saya jelaskan. Yang out dari job site syaratnya adalah orang yang sudah periksa ke klinik, dinyatakan kondisi tubuhnya sehat, dan sudah menjalani rapid test. Rapid test yang pertama ya. Rapid test yang pertama. Ketika rapid test yang pertama non reaktif, maka orang itu boleh cuti. Namun ketika cuti di rumah itu ada rapid test yang kedua sebetulnya Pak. Di hari ke berapa? Ayo teman-teman, ada yang kopi di hari ke berapa? Di hari yang ke-14 ya. Bayar sendiri, nanti deklarasi.
itu rapid test yang kedua. Jika teman-teman ketika di rumah tidak melakukan swab ya ketika cuti, itu bisa deklarasi kok, tenang ya teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang akan menjalani atau masuk ke job site ya, untuk masuk ke job site itu ada dua Pak. Yang pertama rapid, yang kedua swab. Ini untuk memastikan teman-teman yang masuk ke job site itu benar-benar kondisinya sehat ya. Kenapa? Di job site ini orangnya banyak, di mes, potensi untuk saling tertular itu sangat tinggi Pak, ya kan? Sehingga bapak-bapak yang didatangkan ke sini itu harus benar-benar dipastikan tidak tertular COVID-19 ya. Prosedur pertama itu teman-teman dari rumah itu harus menjalani yang namanya karantina mandiri ya. Sebelum rapid test pertama, teman-teman karantina mandiri selama 14 hari. Kemudian mengisi self assessment, ya kan? Berikutnya teman-teman melakukan rapid test, hasil rapid dikirimkan ke job site untuk proses pemesanan tiket. Ya. Setelah itu, teman-teman akan dipesankan tiket dan masuk ke hotel tempat karantina. Jadi PAMA menyediakan hotel untuk karantina teman-teman semua ya, di area Banjar, area Kalimantan, dan area Jawa. Terus di hotel teman-teman akan dilakukan yang namanya swab test ya. Karena apa? Karena rapid ini masih sedikit diragukan, sehingga untuk memastikan teman-teman yang balik ke job site itu dilakukan yang namanya swab test yang benar-benar pasti. Nah, setelah hasil swab test keluar, teman-teman bisa kembali ke job site. Itulah harapannya supaya teman-teman di job site sini yang posisi lagi kerja, kemudian ketemu dengan teman-teman yang baru datang cuti, diminimalkan potensi penularan COVID-19 ya teman-teman ya. Itu standar di PAMA. Terus kalau ternyata sampai ada orang yang tertular di sini, penanganannya seperti apa? Ya, di PAMA SMM sendiri ada beberapa proses penanganan Pak. Dimulai dari pengecekan di klinik, kemudian akan diantar untuk karantina di mes Bintang Ninggi ya. Mes Bintang Ninggi itu mes karantina untuk teman-teman semisal terjadi penularan COVID di PAMA SMM. Kemudian di mes PAL 7 ya, atau mes Jingah namanya ya, di mes PAL 7. Nah, untuk rumah sakitnya sendiri adalah Rumah Sakit Muara TW. Itu untuk prosedur penanganan yang ada di job site jika memang teman-teman terkena penularan COVID-19 ya. Dari info yang saya sampaikan, ada masukan dari teman-teman atau informasi? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!